Tes. Selamat datang, salam semuanya. Ya, kita tepuk tangan di ya, puji nama Tuhan Yesus. Ya, pada pagi hari ini kita minta ampun kalau ada kesalahan, kekurangan, bahkan dosa kami di hadapan Tuhan Yesus. Kita diam sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih atas kerjasamanya untuk fokus beribadah. Mari kita fokus memuliakan Tuhan Yesus Raja Semesta. Jemaat GBI Hati Kudus. Yes. Amin. Silahkan duduk kembali ya. Ibadah doa puasa sehati 23 April 2024 GBI Hati Kudus. Sakarya 2 ayat 10 sampai 13. Bersorak-sorailah dan bersukacitalah, hai Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengah. Demikianlah firman Tuhan, dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Amin. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu, dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah, hai segala makhluk, di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dan tempat kediamannya yang kudus. Amin. Bersama-sama, Bapa di sorga Maha Mulia, kami bersyukur dan berbahagia atas panggilan-Mu melalui ibadah doa puasa saat ini. Layakkan kami untuk beribadah dengan sungguh sebagai kepapan rasa hormat kami kepadamu. Hadirlah di tengah-tengah kami dalam urapan kasih Bapa, dalam kemahakudusan Tuhan Yesus, dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada si jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku
akan berhenti memuji, meninggikan nama Yesus, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih luas dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku kan berhenti memuji, meninggikan-Mu Yesus, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Ku berhenti memuji, meninggikan nama Yesus, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Akan berhenti memuji, meninggikan-Mu Yesus, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri yang kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Silakan duduk bebas kekasih. Di siang hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan menaikkan syukur kami karena Kau baik bagi kami. Dalam doa puasa kami hari ini, biarlah kekuatan yang dari Tuhan turun setiap kami. Biarlah Engkau dipermuliakan Tuhan Yesus dalam pujian penyembahan kami. Nama-Mu ditinggikan, nama-Mu Tuhan yang kami agungkan selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Wah, haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, oh Yesus, segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu,
Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Kau janjikan, aku tetap percaya. Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan Kau Yesus, segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan Kau Yesus, segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan Ku percaya. Berserah di dalam kekuatan Ku percaya. Akan takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragu dan kebaikanmu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, Yesus, Kaulah-Nya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku
kekuatan kami Tuhan. Engkau baik Tiara bata kasih kinara la bata karala bata kasih kinara la bala basyana la la. Haleluya. Sada karala bala basyana la la bata kala. Kina na 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 bata kasara la la bata kasih kinara la la bala bala. Haleluya. Tuhan Yesus aja. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, Kau Yesus, segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Bapa, ada di dalam hadirat Bapa. Kami boleh menyembah Bapa di dalam kekudusan, dan kami rindu pujian penyembahan yang kami naikkan boleh berkenan di hati Tuhan Yesus. Kami juga rindu ya Bapa, biar kami terus juga dilayakkan, dibasuh dengan darah Tuhan Yesus. Kami rindu ya Bapa, setiap daripada kami ini juga boleh berkenan di hati Tuhan Yesus. Dan juga kalau saat ini kami juga rindu membaca firman-Mu. Berikan kami pengertian ya Tuhan Roh Kudus, agar kami mengerti setiap firman yang dibaca. Dan kami rindu ya Bapa, setiap firman yang sudah kami baca nanti akan tertanam di dalam hati kami, termeterai, bahkan boleh bertumbuh, berakar ya Bapa. Dan kami rindu memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memanggil ke-12 rasul.
Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Sudah lewat? Diulang aja ya. Tuhan Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid diutus oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah, ditinggalkanlah rumah atau kota itu dan tebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Tuhan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa
dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tuhan Yesus membawa pemisahan. Bagaimana mengikut Tuhan Yesus? Janganlah menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Bersama-sama, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Terima kasih Bapa di sorga,
kalau kami selalu mendapat kesempatan untuk beribadah kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus, dan kami selalu mendapat kesempatan duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, menanti-nantikan firman-Mu Tuhan, sebab firman-Mu lah satu-satunya kebenaran kehidupan bagi kami. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Saatnya ya Bapa, berbicaralah kepada kami, sebab kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini saudara berbahagia karena saudara sudah berupaya untuk datang ke rumahnya. Amin. Siapa di antara saudara yang gak suka kalau kedatangan tamu agung? Ya, semua kita suka, saudara. Demikian, rumah ini adalah rumah Tuhan, saudara. Bukan rumah saya. Rumah Tuhan Yesus, amin. Jadi kalau saudara datang ke sini, pasti yang punya rumah ini bersuka cita. Ya, karena saudara sudah bayar harga, meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah, meninggalkan cucian. Ya, dan kita berbahagia ya kalau kita bisa ada di dalam rumah Tuhan Yesus. Dan hidup itu adalah kesempatan bagi kita. Ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup ini buat kita. Untuk kita boleh memuliakan Tuhan Yesus, membuat dia bersuka cita, mendapat perkenanan Tuhan Yesus, bahkan mengumpulkan harta di sorga. Ya, jangan dikira saudara hari ini nih ada berkat dari Tuhan Yesus, berkat di bumi, berkat di sorga, berkat kebahagiaan dan macam-macam saudara. Terlalu banyak yang Tuhan sediakan bagi kita, lebih daripada apa yang dapat kita pikirkan. Bahkan Tuhan mengatakan, kalau kita berdoa, kita akan mendapat lebih daripada apa yang kita doakan. Bahkan belum selesai berdoa, kita sudah menerimanya. Inilah Tuhan kita yang sangat dahsyat dan luar biasa. Karena apa? Karena dia memiliki segalanya. Dia memiliki alam semesta. Saudara tahu bumi ini kalau dibandingkan alam semesta cuma setitik pasir. Ya, tetapi Tuhan memperhatikan yang setitik pasir itu yang di dalamnya ada kita semua, saudara. Makanya ketika kita beribadah harusnya kita bersuka cita, amin. Ya, mana senyummu? Ya, jadi jangan bawa masalahmu di sini, masalahmu akan selesai dengan sendirinya. Ketika kita mulai melupakan masalah kita, banyak masalah nggak selesai karena fokus kita pada masalah. Tetapi ketika kita datang pada Tuhan Yesus melupakan segalanya, dia akan mengambil alih segalanya. Saudara, kesaksian kemarin kami mengunjungi satu keluarga yang 2 anaknya kena cancer, satu lagi kena penyakit yang mengerikan, saudara. Ya, jam hari Minggu saya dapat kabar, lalu saya bilang, ya deh nanti saya sama Ibu Gembala mau tengok dia. Ya, saudara, jam 3 pagi sebelum kami ke sana, jam 3 pagi kami berdoa. Pada waktu kami sampai di sana, tiba-tiba ada yang bersaksi, saudara. Yang bersaksi adalah kepala suster di situ. Ya, dia ngomong sama orang tua yang kami akan datangi itu, Bu, anak ibu sudah respon. Ya, karena beberapa hari nggak respon karena koma, saudara. Ya, jadi ternyata apa yang kita lakukan nggak pernah sia-sia, saudara. Ya, tapi nggak gampang juga, saudara. Ada serangan balik juga, saudara. Ternyata memang waktu saya berdoa di sana, atmosfernya atmosfer dari okultisme. Saya nggak tahu, saya mau layani lebih jauh lagi, saudara. Ya, tetapi kita nggak usah takut, karena roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kita punya Tuhan Yesus, kita dimiliki oleh Tuhan Yesus, kita diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus, saudara. Ya, jadi kita tetap menjadi alatnya Tuhan Yesus. Saudara mau jadi alatnya Tuhan Yesus? Ya, di mana saudara pergi, di mana saudara berada, jadilah alatnya Tuhan Yesus. Ya, katakan kabar baik itu saudara harus kita beritakan di mana-mana. Sebab nama Yesus itu nama yang dahsyat dan luar biasa. Ada banyak hamba Tuhan, saudara,
tidak fokus pada Tuhan Yesus. Ada banyak orang lebih fokus pada Abraham, lebih fokus pada yang lain. Mereka harusnya fokusnya sama Tuhan Yesus, saudara. Ya, karena hidup ini adalah Tuhan Yesus yang pegang, saudara. Baik, tahu nggak saudara, kalau Indonesia ini baik-baik saja, ya, walaupun ada dinamika namanya, ada gejolak plus gitu ya. Tapi sesungguhnya Indonesia baik-baik saja. Kita pernah renungkan beberapa waktu yang lalu karena Tuhan pakai anak-anaknya ya untuk menjadi garam, menjadi terang bagi Indonesia. Kemarin ada kabar baik buat kita semua bahwa gugatan dari 01 dan 03 seluruhnya ditolak. Ya. Saudara bayangkan kalau nggak ditolak Indonesia pasti rusuh. Ya, apalagi yang menang nanti yang radikal, ya. Nah, itu sebabnya kita bersyukur kalau doa kita selama ini mengendalikan Indonesia. Ya, saudara, ada banyak hamba-hamba Tuhan terus berdoa bagi Indonesia. Ada yang doa keliling di darat, di udara, di laut, ada yang doa keliling, saudara. Itu sebabnya Indonesia baik-baik saja. Amin. Ya, walaupun radikalnya itu begitu marak, ya, begitu ganas, seperti serigala kata Tuhan. Tetapi kita bisa kendalikan mereka semua, saudara, di dalam doa kita. Ya, bahkan, ya, saudara, hampir-hampir saja draw, ya, atau draw sama kuat, ya, karena hakim MK harusnya kan ganjil, tetapi salah satu hakimnya kena kena penalti, dia tidak bisa untuk ikut lagi sebagai hakim. Akhirnya jumlahnya harusnya 9 jadi 8. Nah kalau 8, kalau draw, kalau sama-sama 4 lawan 4, ya ini nggak berimbang, ya. Puji Tuhan ternyata 5 lawan 3. Ya, 5 lawan 3. Artinya yang 5 itu pasti yang menang, saudara. Nah, kenapa begitu, saudara? Karena Tuhan mau kasih tahu sama kita ini 3 ini bahaya ini, saudara. Ya, kalau 3 ini diluluskan bahaya Indonesia ini. Ya, puji Tuhan, Tuhan berikan yang 5 itu menjadi yang menang. Kalau 5 yang sudah menang, saudara, kalau di MK bisa digugat lagi enggak? Nggak bisa, itu sudah mentok. Ya, nggak bisa banding, saudara. Kalau di pengadilan negeri bisa naik banding, PK dan terusnya. Tapi kalau di Mahkamah Konstitusi sudah final, saudara. Ya, makanya mereka nggak ada yang protes karena nggak bisa protes. Gimana mau protes, ya kan? Nah, itu otoritas Tuhan, saudara. Kalau bukan Tuhan nggak bisa. Ya, nah memang mereka sebelumnya begitu optimis, kita akan menang. Tapi yang menang Tuhan Yesus, amin. Karena Tuhan Yesus melihat kesejahteraan bangsa Indonesia. Makanya saudara jangan pernah berhenti berdoa buat Indonesia, amin. Sebab kalau kita berhenti berdoa buat Indonesia, siapa lagi yang mau bela Indonesia? Ya, kalau cuma bela keluarga terlalu kecil bagi kita untuk membela cuma keluarga. Belalah Indonesia yang luas ini, yang dahsyat ini, dan di dalamnya saudara ada penginjilan. Ya, di dalamnya ada kabar baik yang harus diberitakan di seluruh rakyat Indonesia. Jadi saudara juga mesti berdoa buat Indonesia supaya orang-orang di Indonesia seperti doa kita berdoa biar jutaan orang terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan diselamatkan, saudara. Itu hal yang dahsyat. Walaupun kita kawanan kecil, kata Tuhan, aku telah berkenan kepadamu walaupun kau kawanan kecil. Kalau Tuhan berkenan, saudara, ada perkara besar yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan bangsa ini. Saudara, saya tergabung di dalam satu komunitas yang bernama
Saya sama Ibu Gembala bernama Pray for Indonesia. Berdoa ya untuk Indonesia, saudara. Ternyata nggak gampang, saudara. Ternyata hamba-hamba Tuhan banyak yang nggak suka, saudara. Ya, kalau diajak berdoa memang nggak gampang, ya. Orang datang dan pergi sesukanya. Tetapi kami mau ambil komitmen terus kami akan berdoa. Karena Tuhan kasih nama yang dahsyat itu Pray for Indonesia. Berdoa bagi Indonesia. Nah, kalau berdoa bagi Indonesia, siapa yang mesti berdoa? Ya kita semua, saudara. Masakan Suset Hating tuh yang orang Jerman itu yang membela Indonesia habis-habisan. Masa kita orang Indonesia santai-santai aja. Banyak gereja, banyak orang percaya santai dalam hidup ini. Mereka tidak tahu, saudara, tugas dan kewajibannya untuk Indonesia ini. Itu sebabnya, yuk kita terus berdoa bagi Indonesia. Kata Tuhan, kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraanmu juga, terlebih kesejahteraan bangsamu, kesejahteraanmu juga, saudara. Nah itu sebabnya supaya bangsa kita ini menjadi bangsa yang cerdas, bangsa yang beradab, ya, bangsa yang punya hati nurani, hati yang mengasihi, maka kita terus-menerus berdoa, saudara. Ada kuasa kegelapan yang terus akan menghancurkan bangsa ini, saudara. Ya, tetapi kita akan kendalikan di dalam doa kita setiap hari. Nah, itu sebabnya layak kita bersyukur pada Tuhan Yesus karena Tuhan memenangkan Indonesia ini sehingga Indonesia tetap baik-baik saja minimal 5 tahun mendatang. Amin ya. Nah, sekarang kita berdoa supaya posisi-posisi daripada kabinet yang akan dibentuk ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, walaupun dia nggak percaya sama Tuhan Yesus, tapi kita berdoa biar mereka takut akan Tuhan Yesus. Ya, orang-orang yang menghormati bangsa Israel, saudara, karena barang siapa memberkati Israel, dia diberkati oleh Tuhan. Ya, kalau kemarin yang kalah tuh rata-rata mengutuk Israel, saudara. Ya, walaupun Israel banyak yang tidak percaya sama Tuhan Yesus, tetapi perkataan Tuhan tentang bangsa pilihan Tuhan ini tetap ada selama-lamanya. Amin. Jadi kalau kita memberkati bangsa Israel, bangsa kita juga diberkati. Kalau saudara mendengar ada pemimpin kita yang mengutuk bangsa Israel, jangan diam. Segera saudara katakan, dalam nama Tuhan Yesus kami cabut omongannya. Amin. Kita bisa cabut, saudara. Jangan diam aja, kalau diam itu akan terjadi, saudara. Nah, kita punya kuasa, diberi kuasa dari tempat, dari Raja Mulia. Siapa Raja Mulia? Siapa Yati, Raja Mulia? Tuhan Yesus, mantap. Yang keras dong, siapa Raja Mulia? Ya, Yati? Tuhan Yesus. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Ya. Kalau kita bisa berbicara kayak gitu, saudara, ada kuasa mengalir dalam diri kita. Ya, ketika kita memuliakan Tuhan Yesus, ada aliran kuasa Tuhan Yesus di dalam diri kita. Maka jangan bosan-bosan saudara memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Ya, kami melihat cucu kami berubah luar biasa. Ketika omanya selalu kalau ketemu 5 hal tentang Tuhan Yesus, ya, langsung bla 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 bla. Walaupun dia sudah kelas 4 sekarang, ya dia tetap nggak jaim, dia tetap katakan tuh 5 hal, saudara. Itu bukan hal yang sia-sia, saudara. Itu bukan hal yang main-main. Kalau seorang anak bisa mengatakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus mulia, Tuhan Yesus apalagi saudara, ajaib, ya, itu akan terjadi di dalam dirinya. Saudara yang punya cucu, ajarkan itu. Amin. Karena nama Yesus itu nama yang ajaib, nama yang dahsyat dan luar biasa. Lebih daripada nama-nama yang lain. Saudara, saya bersyukur juga pemuritan kami juga mendapat hasil yang luar biasa. Ya, kami ajarkan bahwa harus kata Tuhan itu harus dilengkapi dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan kita punya nama. Nah sekarang dia ada di Amerika, saudara, dia masuk ke dalam gereja yang besar di Amerika. Ternyata saudara di gereja itu tidak ada nama Yesus. Namanya cuman God. Ya, lalu dia mulai bicara sama pelayan di sana, harusnya ada nama Yesus di sini.
Ya, puji Tuhan, didengar saudara sama gerejanya. Sekarang gerejanya bukan sekadar Lord, tapi Tuhan Yesus. Ya, Lord Jesus, saudara. Kenapa? Kenapa bukan cuma Lord aja? Lord itu nggak ada kuasanya. Ya, Tuhan itu terlalu banyak di dalam dunia ini. Ya, tetapi kalau Tuhan Yesus cuma ada satu. Amin. Ya, nggak ada yang berani pakai nama Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus saja, saudara. Nah, itu sebabnya kalau saudara mau hidupmu terus lebih dalam lagi mengasihi Tuhan Yesus, terus katakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita semua, saudara. Nah, siapakah penjaga bangsa ini, saudara? Ya, penjaga bangsa ini adalah orang-orang percaya yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Jadi saudara dan saya ini punya tanggung jawab untuk bangsa ini. Kalau bangsa ini sampai terjadi kerusuhan, ya Tuhan minta tanggung jawab daripada kita. Ya, apakah engkau sudah menjaga bangsa ini dengan baik atau tidak? Ya, atau masa bodoh saja? Banyak orang Kristen masa bodoh. Ya, kita tidak boleh begitu, saudara. Ada tanggung jawab. Ya, agar bangsa ini tetap baik-baik saja. Yang kedua, agar bangsa ini mengenal Tuhan Yesus. Ya. Jadi terserah ya, sekarang puji Tuhan kita udah punya YouTube. Ya, kita tinggal berdoa, ada orang nanti buka YouTube kita, mendengar nama Tuhan Yesus, lalu mereka diselamatkan. Ternyata sekarang saudara, banyak orang bisa percaya sama Tuhan Yesus bukan karena diinjili, bukan saudara. Tetapi karena mereka lihat YouTube. Ya, karena mereka didatangi sama Tuhan Yesus sendiri, saudara. Ya, Tuhan Yesus tetap bekerja sampai saat ini. Saudara dan saya juga mesti tetap bekerja untuk memberitakan kabar baik. Ya, kata bacaan kita tadi, seorang pekerja layak mendapat upahnya. Kalau saudara menjadi pengerjanya Tuhan Yesus Kristus, saudara layak mendapat upahnya. Upah apa, saudara? Upah jasmani tubuh kita sehat. Amin. Upah rohani saudara kita semakin dekat, semakin bersuka cita dalam Tuhan Yesus. Upah materi kita nggak akan kekurangan, saudara. Ya, pasti Tuhan cukupkan, saudara. Itu sebabnya tadi tantangannya, engkau tidak boleh mengasihi anakmu lebih daripadaku. Amin. Ya, ada satu keluarga nggak mau ke gereja. Ya, waktu ditanya kenapa nggak ke gereja, anak saya nggak mau Pak. Kalau diajak ke gereja nangis. Loh. Kenapa gitu ya? Ya, kalau menurut saya ajak aja ke gereja, nangis nggak apa-apa, atau dia tinggal di rumah, ya pasti Tuhan jaga. Ya, orang tua tetap ke gereja. Terus jangan karena anak kita nggak ke gereja, berarti kita mengasihi anak lebih daripada Tuhan Yesus, saudara. Kalau perlu bawa anak cucunya ke gereja, amin. Kira-kira disuruh pulang nggak? Enggak ya saudara. Ada guru sekolah minggu di sini. Ya, jadi saudara segala sesuatu kalau kita lakukan secara spesial buat Tuhan Yesus, kita mendapat poin yang luar biasa. Ya, Tuhan Yesus selalu melihat apa sih kelebihanmu? Kalau engkau meminjamkan orang dengan berharap sesuatu, engkau sudah dapat upahnya. Apa kelebihanmu? Ya, kita mesti punya kelebihan daripada orang lain, saudara. Walaupun susah, gitu kan. Saya melihat kalau orang sakit, orang lebih berani pergi ke dokter daripada kepada dokter segala dokter. Iya kan? Ya, di sekitar sini ada saudara, bolak-balik ke dokter. Ya. Bolak-balik masuk opnam ke dokter. Dokter bisa sampai sana. Tapi dekat dengan gereja nggak bisa. Ayo ke gereja kita doakan. Ya Pak, kapan-kapan. Ya. Jangan gitu saudara, karena di sini ada dokter di atas segala dokter, amin. Bukan dokter Darius, bukan saudara. Dokternya Tuhan Yesus. Kalau saudara punya iman saudara, saudara hatinya melekat kepada Tuhan Yesus. Ya, apa sih yang Tuhan gak akan berikan pada kita? Segalanya diberikan. Bukankah saudara sudah punya kesaksian semua, amin. Kesaksian yang terlalu banyak. Hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya jangan pernah bosan saudara datang pada Tuhan Yesus. Uang dia nggak bosan, dia senang kalau kita datang saudara. Ya, jadi
Doa puasa ini juga ada kesempatan buat kita untuk datang pada Tuhan Yesus. Melayani juga adalah kesempatan bagi kita untuk memuliakan Tuhan Yesus. Jadi apapun yang kita lakukan katanya, lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan dan memang untuk Tuhan. Ya, jadi kalau kita melakukannya dengan sepenuh hati, itu untuk Tuhan, kita akan dapat ganjarannya. Ada berapa banyak orang melayani juga sekedar melayani. Ya, ada orang melayani pengen dihormati, ya sudah dapat upahnya. Kalau kita saudara diajar oleh Tuhan Yesus melayani lebih sungguh karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu melayani kita. Ya, melayani segala-galanya, melayani napas saudara, kan? Tidak pernah terlelap penjaga Israel kan? Ya, dia perhatikan napasmu. Bahkan ada satu lagu, napasku memuliakan Engkau Tuhan. Berarti ada kehidupan di dalam diri kita. Nah saudara, mari bangun terus rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus. Karena suatu kali engkau akan selalu bersama Tuhan Yesus. Ya, tidak bersama dengan yang lain. Ya, apalagi umur kita udah lansia, kita boleh mengasihi keluarga kita. Ya, belum tentu kita akan sama-sama. Ya, yang sudah pasti bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, sampai selama-lamanya kita bersama dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya hari-hari ini bangun keintiman dengan Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan lebih dari benar. Ya kan? Benar enggak? Enggak benar. Segala yang ada tuh macam-macam, ada hobi kita, ada banyak sekali. Tapi saudara mesti betul-betul lebih dalam lagi mengasihi Tuhan Yesus. Karena dialah segala-galanya bagi hidup kita. Kita ada di dalam tangan Dia. Amin. Nafas saudara itu ada dalam tangan Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus bilang selesai, selesai. Iya kan? Tapi Dia begitu baik, begitu murah hati, memberikan kesempatan pada kita sehingga nafas kita juga boleh memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Ya. Nah, ketika kita mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan Yesus, terus kita mau bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kembali, kita terus berjaga-jaga bagi bangsa ini, saudara. Ya. Sebab di luar sana banyak yang mereka rekakan hal-hal yang jahat buat bangsa ini. Bahkan buat orang-orang percaya. Tetapi kita dibela oleh Tuhan Yesus. Ya, di RT kami saudara ada satu bapak, kalau lihat saya buang muka. Ya, kalau saya ambil mukanya habis dia nggak punya muka saudara. Ya, karena dibuang-buang begitu ya. Dia orang sehat saudara. Tiap hari bersepeda, luar biasa. Ya. Tapi tiba-tiba saudara karena dia tidak bertobat kali, ya, game over. Tahu game over saudara? Apa Bu? Meninggal. Meninggalnya nggak tanggung-tanggung, meninggalnya di sono, Wonogiri. Jadi harus bawa pulang lagi ke sini dengan susah payah. Pas hari raya lagi, pas lebaran kan macetnya luar biasa. Saudara saya mau bicara begini, kita ini kekasihnya Tuhan Yesus, amin. Ya nggak ada orang yang boleh buang-buang mukanya buat kita. Ya kan? Nah, saya tetap tegur saudara loh, kalau dia buang muka, Pak, iya gitu ya. Tapi kalau ketemu lagi dari jauh udah, pura-pura apa gitu kan. Tapi tetap lewat saya, Pak, ya. Ya, saudara, kita ini anak-anaknya Tuhan. Amin. Bukan anaknya Pak RT, anak-anaknya Tuhan. Ya, raja segala raja. Nggak boleh disembarangin. Ya, kita pasti dibela oleh Tuhan Yesus. Allah yang bela. Siapa lawan dia? Ada nggak yang bisa lawan Tuhan Yesus? Nggak ada. Tuhannya mereka nggak akan bisa. Nggak ada. Ya, hanya ada satu Tuhan, Tuhan Yesus. Ya mereka juga mengakui hanya ada satu Tuhan. Cuma mereka nggak berani bilang Tuhan Yesus.
Ya, ya. Tuhan bukan 3, Tuhan 1, yes. Ya memang Tuhan kita 1, siapa bilang Tuhan kita 3? Ya, tapi Tuhan kita ini 1, saudara punya 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 1. Susah ya. Karena matematika 3 tidak sama dengan 1. Jadi kalau 3 itu bukan keberapaan Tuhan kita, tapi keberadaan Tuhan kita. Ya, kalau keberapaan Tuhan kita berarti Tuhan kita 3. Tapi kalau keberadaan Tuhan kita, Tuhan mau beradain apa saja kan bisa, saudara. Bisa nggak Tuhan itu menjadi manusia? Kalau nggak bisa bukan Tuhan. Mau jadi apa juga bisa, saudara. Ya, karena dia Tuhan. Karena dia Allah. Amin. Ya, itu yang dilupakan oleh orang-orang lain, saudara. Bahwa Tuhan kita ini boleh menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana membuktikannya? Gampang. Pernah ada enggak orang yang bisa membuat mujizat seperti yang Tuhan Yesus lakukan? Ada enggak orang yang bisa berjalan di atas air seperti Tuhan Yesus? Ada. Ya, walaupun Petrus bisa jalan itu kan karena Tuhan Yesus. Yesus bilang mari, dia jalan. Ya, tapi ketika dia rasakan tiup angin, tenggelam dia. Ada enggak yang bisa membangkitkan orang mati? Enggak ada, cuma Tuhan Yesus. Ya. Nah, itu sebabnya saudara, kuasa-kuasa itu membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya. Nah, itu sebenarnya udah cukup kata Tuhan Yesus. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan yang membuat kamu heran, itulah yang membuktikan bahwa aku ini Tuhan. Ya. Nah, kalau kita disayang atau dimiliki oleh Tuhan Yesus, saudara mau dekat dengan dia enggak? Ya, harusnya kita pengen dekat sama dia ya. Karena apa? Kalau dekat dengan dia, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Ya kan? Jadi kalau dekat Tuhan Yesus kita tenang. Amin. Bukan berarti gak ada masalah. Masalah kita tetap banyak. Ya, tapi tenang. Amin. Ada jalan keluar. Ya. Udah jatuh ketiban tangga masih bisa jalan. Ya, jadi di dalam Tuhan Yesus saudara, kita ini jadi orang-orang yang super, orang-orang yang kuat karena ada di dalam Tuhan Yesus. Kalau di luar Tuhan Yesus mah kita jadi lemah. Makanya saudara jangan di luar Tuhan Yesus. Ya, ada doa puasa, saudara ada dalam Tuhan Yesus. Ada doa keliling, saudara ada di dalam Tuhan Yesus. Ada ibadah minggu, saudara ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi kita kuat di dalam Tuhan Yesus, di dalam kebenaran firman-Nya. Ya, kita bersyukur firman-Nya melekat di dalam hidup kita. Ya, kita bersuka cita kalau kita bisa membaca, mendengar firman Tuhan Yesus, karena satu-satunya kebenaran. Dan yang terakhir, saudara, apa sih yang harus kita kerjakan hari-hari ini? Satu hal, saudara, utamakan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Ya, amin ya. Utamakan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Nanti soal penjabarannya saudara sendirilah. Bagaimana mengutamakannya. Contohnya ya, saudara lebih mengutamakan cucian atau baca Alkitab? Baca Alkitab ya. Nyuci dulu atau baca Alkitab dulu? Baca Alkitab dulu atau nyuci dulu? Biasa kalau dibalik-balik diambil yang depannya aja. Banyak orang bilang, entar gak kering Pak. Kalau baca Alkitab entar bisa entar aja. Iya bisa. Tetapi kata Tuhan, mana yang lebih utama? Ya, aku atau dia? Yang paling parah, aku atau cucianmu? Kacau nih kalau ini. Ya. Saudara, kalau masih terjadi kayak gitu bertobat aja ya.
Dia mesti bertobat, terus gimana? Berarti kita kurang mengasihi Tuhan. Ya. Mana lebih utama, berdoa atau tidur? Ya, jawabannya jangan berdoa. Sebaiknya berdoa. Sebaiknya, tapi nggak baik-baik saja. Ya, saudara bisa nggak? Saudara kalau tengah malam bangun, bayar harga deh. Antuk luar biasa. Sempet-sempetin minimal doa Bapa kami di dalam surga. Nggak apa-apa saudara, itu tanda perjuanganmu. Amin. Daripada kau pakai firman, Tuhan memang roh itu penurut tetapi daging itu lemah, tarik selimut. Itu lagi. Ya, jadi kita belajar nih saudara, mengutamakan Tuhan Yesus di dalam hidup. Ya, penjabarannya engkau sendiri yang akan lakukanlah. Tapi saya percaya ketika kita mengutamakan firman, kita menyukakan hati Tuhan Yesus. Ya, amin. Ya, jadi kalau saudara mengutamakan datang di doa puasa ini, sebenarnya saudara kita datang nggak datang tetap jalan kan doa puasa ini, amin. Suatu kali saya nggak bisa datang kan, jalan nggak doa puasa? Jalan, bukan karena saya, ya. Tetapi kalau saya hadir, itu kesempatan bagi saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kesempatan bagi saya membuktikan kayak saya mau belajar setia kepada Tuhan Yesus. Dan itu keren saudara, ya, di mata Tuhan. Kita mau di mata Tuhan Yesus kan? Amin. Bukan di mata yang lain, di mata Tuhan Yesus. Engkaulah yang utama dalam hidup kami Tuhan. Karena Tuhan sudah melayani kita lebih dahulu. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami terus belajar. Tuhan memberikan tanggung jawab yang besar kepada kami untuk menjaga bangsa ini untuk tetap baik-baik saja melalui doa kami kepada Tuhan Yesus. Dan Engkau sanggup untuk mendengar dan mengabulkan doa bagi bangsa ini. Kami bersyukur kemarin ada kemenangan bagi bangsa ini, bahwa Tuhan yang menetapkan presiden dan wakil presiden untuk periode mendatang, dan mereka yang tidak puas, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa karena Tuhan sudah memutuskan melalui MK. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah 5 tahun mendatang juga kami terus setia berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Kalau ada pejabat-pejabat negara yang mencoba mengutuk bangsa Israel, kami akan cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami juga mau mengutamakan Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama Tuhan Yesus. Memuliakan Tuhan Yesuslah yang utama di dalam diri kami. Sebab segalanya akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan Yesus tidak akan berlalu. Bahkan Tuhan Yesus kekal selama-lamanya dan membawa kami kepada kekekalan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau membangun keintiman dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta. Haleluya. Amin. Di 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan,
sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Doa persembahan. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus, memberi berkat. Amin. Kita berikan persembahan kita ke satu pujian oleh karena kemurahan Tuhan Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Yesus janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Yesus, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. oleh karena kebaikan Yesus janji terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Yesus, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Yesus, ku mengangkat tanganku kesamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Yesus, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini. Kami bisa menaikkan doa syafaat kami di hadapan hadirat Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi kami, keluarga kami, seluruh jemaat GBHT Kudus dalam tuntunan dan perlindungan Tuhan Yesus. Kami mohon ampun atas setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Kiranya setiap celah ditutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang jahat tinggalkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kami hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus senantiasa. Kami berdoa bersehati. Kiranya Tuhan Yesus menjamah setiap hati kami. Sehingga hari-hari ini kami diberikan hati untuk tetap berdoa bagi Indonesia, bagi kota Bekasi, bagi keluarga kami, bagi GBI Hati Kudus. Kami menolak setiap serangan balik kuasa kegelapan, energi negatif, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tinggalkan kami, tinggalkan roh, jiwa, dan tubuh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekudusan Tuhan melingkupi kami semua. Kami berdoa meminta pengurapan Tuhan pada saat ini turun di atas kepala kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengurapi kami kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya kekudusan Tuhan melingkupi kami senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan pada siang hari ini, Kaulah Bapa di sorga yang maha mulia. Kami berdoa kiranya kota Bekasi dijauhkan dari cuaca yang ekstrim. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kiranya harga kebutuhan pokok stabil dan murah. Kami mohon kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia. Jauhkanlah Indonesia dari konflik kepentingan dan dari ketidakadilan penguasa. Jauhkanlah Indonesia dari kerusuhan. Jadikanlah bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat dan cerdas. Besar dan ajaiblah karyamu Bapa. Adil dan benarlah jalanmu Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah Raja segala bangsa. Tuhan Yesus yang maha kuasa, mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya bangsa Indonesia sujud menyembah Tuhan Yesus. Bapa Maha Kudus layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Kami bersati berdoa untuk pengurusan sertifikat tanah gereja dan izin gereja. Kiranya mendapat tuntunan Tuhan Roh Kudus. Yang berdoa untuk dana yang dibutuhkan, apapun yang dibutuhkan kami serahkan dalam tangan pemeliharaan Bapa di surga. Kami berdoa ya Bapa Pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kami kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia. Dan jutaan orang terima keselamatan dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung dari Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami ya Tuhan untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya bangsa Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menolak orang-orang yang haus kekuasaan. Kiranya program-program yang sudah dilaksanakan dapat berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami menghentikan korupsi di Indonesia. Kiranya dapat dibuat peraturan yang dapat mencegah dan memberantas terjadinya korupsi. Kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme. Kami tolak paham khilafah. Kami hentikan ketidakadilan dan kesewenangan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas. Kiranya setiap warga negara melaksanakan hak dan kewajibannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Hati Kudus. Kiranya mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera. Berikan kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur dan kebahagiaan. Katakan amin. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBI Hati Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus.
dan menghidupi firman Tuhan. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBHT Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Bersama-sama 2 kali dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Terima kasih Bapa di surga, kiranya jemaat GBHT Kudus diberikan hati yang baru dan roh yang baru, yaitu hati yang merendahkan diri di hadapan hadirat Bapa, memuliakan Tuhan Yesus, dan biarlah kami menganggap orang lain lebih utama daripada diri kami sendiri. Biar kami semua hidup dalam buah Roh Kudus, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami mengucap syukur kalau kami sehat, keluarga kami sehat, seluruh jemaat GBHT Kudus disembuhkan, sehat, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat keuangan jemaat-Mu Tuhan, tidak ada yang hidup dalam kekurangan, tetapi iman kami Tuhan mencukupkan segala keperluan kami. Berkati keuangan seluruh jemaat GBHT Kudus, biar jemaat-Mu juga meresponi firman-Mu Tuhan dengan memberi persembahan, menabur dan menabur di ladang-Mu Tuhan. Dan kami pasti akan menuai. Di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa buat keuangan gereja juga Tuhan, biarlah apa yang kami terima dari Tuhan Yesus melalui jemaat-Mu, boleh diberkati ya Bapa, dan kami berdoa buat yang mengelola persembahan ini, biar kami melakukannya dengan bijak sesuai kehendak Bapa di sorga. Kami berdoa juga buat acara kebaktian kebangunan rohani atau KKR yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2024 jam 16 di tempat ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan sudah siapkan pembicara dari Venezuela, dari luar negeri, dan Tuhan memberikan memakai tim mereka untuk melayani di tempat ini. Biarlah ada 70 orang boleh beribadah di tempat ini dalam KKR itu Tuhan, dan nama Tuhan Yesus selalu ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, inilah doa ucapan syukur kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Raja Semesta. Haleluya, amin. Mari jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan katakan Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus maha kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat pelindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami, kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat pelindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan.
Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Terima kasih Bapak buat doa puasa pada pagi hari ini. Kiranya berkenan di hadapan Bapa di surga. Kami ucap syukur juga Tuhan sediakan makanan untuk membuka doa puasa kami. Biarlah Tuhan memberkati, berkati Ibu Alfrida yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom semua. Shalom yang ada di rumah. Shalom Ibu Yohana, shalom. Shalom Bapak Gembala, Tuhan memberkati. Shalom. Patris, shalom Dina. Ya, siapa lagi? Ya siap, 1, 2, 3. Oke, katakan di malam Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus mulia, Tuhan Yesus penyembuh kami, Tuhan Yesus penolong kami. Selamat buka puasa, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.